Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini memberikan kita kesempatan kembali untuk dapat bersilaturahmi bersama pada momen kali ini, yaitu kuliah manajemen agribisnis peternakan. Setelah pekan kemarin kita belajar atau sharing materi tentang sumber daya peternakan, hari ini kita masuk ke sistem agribisnis peternakan itu sendiri. Sesuai nama mata kuliah ini, manajemen agribisnis peternakan. Kita tahu sendiri, manajemen itu berhubungan dengan 4 hal, POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Nah, keempat hal itu kita lakukan dalam usaha di bidang agribisnis peternakan ini. Sehingga kita harus tahu nih, agribisnis ini apa sih, teman-teman, ya. Agribisnis itu kita berbicara dari sektor hulu sampai ke hilir, ya. Sektor hulu sampai ke hilir. Agribisnis peternakan merupakan sebuah sistem pengelolaan ternak secara terpadu. Jadi ini adalah sistem ya, sistem pengelolaan ternak secara terpadu dan menyeluruh yang meliputi semua kegiatan, mulai dari pembuatan, manufaktur atau hulu, dan penyaluran, distribusi. Distribusi apa? Distribusi sarana produksi ternak atau sapronak. Kegiatan usaha produksi juga budidaya di sini atau on farmnya. Penyimpanan dan pengolahan juga dilakukan, serta penyaluran dan pemasaran produk peternakan yang didukung oleh lembaga penunjang seperti perbankan dan kebijakan pemerintah ya. Nah, jadi dari sektor hulu sampai hilir ini ada di agribisnis peternakan. Nah, kalau kita berbicara agribisnis, pasti konsepnya dari hulu sampai hilir. Kalau tidak dari hulu sampai hilir, berarti tidak terjadi atau tidak melakukan konsep agribisnis itu sendiri. Nah, tinggal nanti Anda apakah mau semuanya Anda pegang atau hanya part-part tertentu saja dari konsep agribisnis ini. Kalau dipegang semua, kalau sendiri tentunya nggak bisa karena sumber daya Anda terbatas. Tapi kalau bareng-bareng, insya Allah bisa. Nah, yuk kita detailkan dulu apa sih agribisnis peternakan yang dimaksud dari hulu sampai hilir tadi. Nah, namun yang penting dipahami oleh para pelaku usaha peternakan agar pengelolaan usahanya menjadi lebih efisien ya. Jadi memahami agribisnis peternakan tadi itu sebagai wujud bentuk kita ketika kita ingin pengelolaan usaha kita menjadi lebih efisien, lebih hemat. Jadi kalau kita nanti bergelut di bidang usaha peternakan dan menjalankan konsep agribisnis ini, harapannya lebih efisien, lebih hemat biaya. Karena dari hulu sampai hilir tuh saling berkaitan ya, saling berkaitan. Nanti kita tahu contohnya seperti apa ya, lebih paham lagi. Nah, selain itu dimaksudkan pula agar para pelaku usaha memahami pola atau alur usaha peternakan secara umum. Nah, jadi usaha peternakan itu kan nggak hanya nanti membesarkan sapi, ya penggemukan sapi saja sudah selesai, enggak. Tapi banyak ternyata teman-teman ya, banyak sekali. Dalam agribisnis peternakan, sumber daya manusia atau peternak menjadi sangat penting karena berperan sebagai subjek, yaitu sebagai pengelola kegiatan usaha. Jadi SDM ini penting banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke mata rantai agribisnis peternakan. Terdiri dari 4 rangkaian kegiatan ekonomi. Jadi kalau saya minta Anda menjawab mata rantai agribisnis peternakan, berarti kita berbicara tentang 4 aspek ya, 4 aspek. Yang pertama, mata rantai agribisnis peternakan yaitu subsistem agribisnis praproduksi. Nah, ini yang disebut hulu nih di sini nih, hulu ya. Jadi kalau Anda memahami hulu itu kayak sungai ya, sungai memanjang, hulu itu kan di awal, hilir itu nanti di akhirnya ya, itu seperti itu ya. Nah, dalam mata rantai agribisnis peternakan, sektor hulu itu adalah subsistem agribisnis praproduksi. Apa itu? Yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sapronak
ya, kegiatan ekonomi yang menghasilkan sapronak. Sapronak ini adalah tadi sarana produksi peternakan. Apa saja? Bibit misalnya, pakan misalnya, obat-obatan misalnya, dan peralatan pelengkap lainnya. Nah, jadi kalau Anda tertarik dengan usaha di bidang ini, misalnya Anda menyediakan bibit ternak saja, menyediakan bibit kambing, menyediakan bibit ayam, ayam petelur, bibitnya, atau Anda, oh saya mau usaha di bidang peternakan, tapi saya penyediaan pakannya. Nah, pakannya Anda sediakan, obat-obatan di situ disediakan, dan peralatan pelengkap lainnya seperti kandang, ya, terus tempat minum ayam, tempat makan ayam. Nah, itu berarti Anda memilih di hulu, sektor hulu, atau namanya subsistem agribisnis praproduksi. Nah, ini ya teman-temannya paham ya sampai di sini ya. Jadi usaha peternakan itu kita dapat milih. Tapi yang pertama kali dilakukan adalah sektor hulunya atau praproduksi, subsistem agribisnis praproduksi. Kalau nggak ada usaha ini, bisa nggak jalan usaha ternak lainnya? Nggak bisa kan? Kalau nggak ada orang yang jual bibit, ya nggak bisa untuk pembesaran. Ya, nah seperti itu bayangannya. Ini yang pertama, mata rantai agribisnis peternakan. Yang kedua, subsistem usaha produksi atau budidaya, atau nama lainnya adalah on farm, ya, on farm, yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sapronak tadi yang pertama untuk menghasilkan produk primer. Jadi kita pakai sapronak tadi di sektor hulu untuk menghasilkan produk primer. Apa saja itu produk primer? Yaitu daging, susu, dan telur yang dikonsumsi. Nah, jadi kalau kita bergerak usaha di bidang peternakan, ketika itu Anda ingin misalnya, saya mau pembesaran ayam, ya, untuk menyediakan daging berarti kan, atau saya mau usaha sapi perah. Nah, usaha sapi perah berarti kan produk yang diinginkan dari sapi perah adalah susu. Berarti Anda menyediakan susu di sana. Atau Anda menjalankan usaha di peternakan yaitu untuk ayam petelur. Berarti Anda menyediakan telurnya. Nah, ketika Anda bergerak usaha peternakan di part tersebut, di bagian tersebut, maka Anda bergerak di subsistem produksi atau budidaya, teman-teman. Nah, silakan milih nih, mau yang pertama tadi praproduksi atau produksi yang kedua ini. Silakan muyulnya di mana? Pak, saya mau dua-duanya. Boleh, silakan saja. Mau misalnya menyediakan bibit, ayam juga, penjualan pembibitan. Terus nanti bibit itu saya jual untuk usaha lain saya juga, ya, misalnya pembesaran. Oh, banyak nih, Anda sebagai ownernya, banyak cabangnya, bisa, monggo silakan, yang penting Anda mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, subsistem pasca produksi. Apa itu? Yaitu kegiatan ekonomi yang mengolah produk primer yang kedua tadi menjadi produk olahan. Nah, jadi kalau Anda tertarik untuk usaha di peternakan di subsistem pasca produksi, berarti Anda mengolah produk-produk primer tadi, daging, telur, ya, susu, menjadi produk olahan lain. Apa ini produk olahan lain ini? Seperti kornet, nugget, ya, sosis. Kalau susu itu mungkin nanti kita bisa melihat produk susu Indomilk yang saat ini dijual, ya, atau dibuat tahu, ya, tahu susu, macam-macam produk olahan. Nah, itu berarti Anda bergerak di subsistem pasca produksi. Disilakan kalau pengen ini, Pak, saya jago kayaknya di masak-masak, mengolah, ya, mengolah produk-produk primer tadi jadi bahan olahan. Bagus nih saya, Pak. Silakan aja. Ya, jadi telur asin, jadi keju, mozzarella, dan lain sebagainya. Banyak banget sudah yang bergerak di bidang ini, ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah subsistem jasa penunjang peternakan. Apa itu? Yaitu lembaga yang menyediakan jasa bagi ketiga subsistem peternakan yang saya sampaikan tadi. Seperti apa misalnya? Oh, transportasi. Jadi saya melakukan usaha sewa mobil untuk pengangkutan daging beku misalnya. Atau susu segar tetap terjaga ketika pakai
transportasi yang saya sediakan. Itu Anda bergerak di bidang jasa. Berarti Anda di hilir. Jadi kalau kita berbicara hilir, kita sudah mulai pada produk olahan tadi ya, yang ketiga tadi, sampai yang keempat ini kita lakukan. Nah, masalah jadi agribisnis itu dari hulu sampai hilir tadi. Anda pilih yang mana nih? Mau yang pertama, nyediain sapronaknya aja, bibit, pakan, obat-obatan, dan alat pelengkap lain silakan. Atau mau yang kedua, mengolah produk-produk primer seperti daging, telur, susu, monggo silakan. Atau yang ketiga, membuat produk-produk olahan, berarti pasca produksi. Silakan, berarti sektor hilir Anda memilihnya, silakan. Atau yang keempat, Anda mau di bidang jasa saja, menyediakan layanan konsultasi, training, ya, pelatihan untuk menunjang ketiga subsektor tadi. Atau Anda bergerak di bidang perbankan, keuangan, silakan juga ya. Saya menyediakan layanan pinjaman untuk peternak-peternak, silakan ya. Nah, kenapa jadi sorry ya, kenapa jadi lebih efisien? Ya tadi, karena semuanya tersedia. Misalnya saya bergerak di produk olahan. Oh, saya produk olahan berarti saya butuh bahan baku ya, bahan baku. Kalau saya sosis berarti saya perlu ayam ya, ayam atau sapi, daging berarti. Nah, saya mencari ke teman saya yang bergerak di bidang itu gitu ya. Bayangkan kalau seperti itu. Oh, oke, tersedia. Kita nggak perlu impor jauh-jauh kan dari luar negeri. Tersedia di sini semua di dalam negeri. Apalagi jaraknya berdekatan, banyak yang bisa dihemat di situ. Mengapa akhirnya dikatakan untuk efisiensi. Nah, itu ya teman-teman ya. Apalagi kalau semuanya Anda yang menguasai, mulai dari sektor hulu sampai hilir tuh Anda. Ya, Anda owner topnya, top manajemennya. Anda banyak cabang. Oh, usaha A itu di bidang praproduksi di hulunya. Usaha B Anda pembesaran ayam atau pembesaran sapi, menyediakan daging atau sapi perah, susu. Luar biasa. Terus Anda ada juga usaha yang ketiga, yaitu mengolah produk primer tadi, daging diolah jadi produk olahan lagi. Anda lempar ke usaha C. Ada lagi usaha keempat, Anda menyediakan layanan-layanan jasa. Masya Allah, luar biasa. Anda menjadi orang yang kaya raya ya. Ya, insya Allah bisa seperti itu ya. Kalaupun Anda tidak bisa sendiri, dan tentunya tidak bisa kalau sendiri, harus support tim ya, bergabung bersama yang lain. Nah, itulah teman-teman. Jadi sehingga ketika kita memahami bahwa mata rantai agribisnis peternakan itu kita pandang sebagai suatu sistem industri peternakan ya. Kompleks banget, luar biasa. Itulah industri, yang namanya industri sangat lengkap, kompleks mulai dari hulu sampai hilir. Artinya setiap subsistem dalam agribisnis peternakan merupakan unit-unit usaha yang secara manajemen terpisah. Ingat, secara manajemen terpisah, tetapi saling memiliki ketergantungan. Nah, tadi perusahaannya sendiri-sendiri, manajemennya sendiri-sendiri ya. Meskipun Anda top manajemen, pasti Anda membutuhkan manajernya kan. Nah, itu manajernya setiap perusahaan ada. Tetapi saling ketergantungan. Perusahaan B tergantung pada perusahaan A, perusahaan C tergantung pada perusahaan B, perusahaan B juga menggantungkan pada perusahaan keempat, ke D, dan seterusnya. Itu ya agribisnis. Sebagai contoh tadi sudah saya sampaikan, pada subsistem praproduksi terdapat unit usaha atau industri pembibitan ayam ras pedaging, industri pakan, dan obat-obatan. Pada subsistem usaha produksi terdapat usaha budidaya ayam ras pedaging ya. Sementara pada subsistem pasca produksi terdapat usaha pemotongan ayam dan industri chicken nugget. Semua usaha tersebut saling membutuhkan. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita tahu ketika ditanya bagaimana sih konsep agribisnis ya, apapun itu nanti, nggak hanya peternakan, mau agribisnis kelapa sawit, mau agribisnis produk hutan jamur misalnya ya, mau agribisnis apapun itu pasti kompleks, menyeluruh, terpadu mulai dari hulu sampai hilir. Nah, termasuk peternakan ya. Jadi kita sudah tahu. Nah, pemahaman konsep sistem agribisnis peternakan ini menjadi sangat penting bagi para pelakunya, terutama pada peternak. Anda calon peternak nantinya. Ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang terpadu, sehingga mengarah pada efisiensi usaha ya tadi ya.
Para pelaku agribisnis peternakan bisa memilih salah satu subsistem dari mata rantai agribisnis peternakan yang sesuai untuk diusahakannya, yang sesuai untuk Anda. Nah, demikian pertemuan kali ini tentang agribisnis peternakan itu sendiri. Pertanyaannya adalah, jadi absensi di kolom komentar dengan menyebutkan nama dan program studi serta jawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, Anda lebih cenderung saat ini lebih suka pada subsistem mata rantai agribisnis yang mana? Yang praproduksi, yang produksi, pasca produksi, atau layanan penunjang? Sebutkan dan jelaskan alasannya. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Silakan berkomentar di kolom komentar. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.